Oke, Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, seperti kita ketahui bahwa PTN itu sudah mulai membuka penerimaan mahasiswa baru ya, karena mereka sudah menyelesaikan UAS itu sudah beberapa minggu kemarin. Sedangkan PTS itu ya baru mau selesai UAS ya, tapi meskipun demikian drama-drama nanti di penerimaan mahasiswa baru itu akan terus berlangsung ya, karena memang kita seperti kita ketahui bahwa kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia itu lebih menguntungkan oleh PTN ya. Jadi PTS itu ya kayak seperti tidak dianggap selama ini gitu ya. Jadi ya mau bagaimana lagi Bapak Ibu, yang memegang kendali itu kan pendidikan tinggi ya. Jadi ya kita harus memenuhi atau mematuhi setiap kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam Bapak Ibu dosen ya, terkait dengan curhatan PTS ini mengenai kebijakan baru yang lebih berpihak kepada PTN, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk menulis di jurnal Scopus, jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku maupun kegiatan-kegiatan Tridharma yang lain ya, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini ya. Yang pertama dulu yang perlu Bapak Ibu kita ketahui bersama, jadi PTS itu menilai bahwa kebijakan pendidikan tinggi itu bisa dikatakan belum adil ya. Saya kira Bapak Ibu dosen juga sepaham terkait dengan atau sepaham ya terkait dengan hal tersebut, karena kita juga sebenarnya harus pintar-pintar menilai setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pendidikan tinggi ya. Jangan sampai ini hanya cuma jebakan yang sebenarnya hanya yang akan merugikan kita sebagai PTS ya. Berbeda dengan yang di PTN. Jadi pada dasarnya PTS itu ya yang menilai ada beberapa kebijakan atau struktur pembiayaan yang lebih menguntungkan PTN atau bahkan justru menambah beban PTS ya. Yang banyak dikutip di beberapa media ya, banyak rektor yang sudah menulis ya, utama rektor-rektor di universitas-universitas swasta ya, dosen-dosen yang lain ya, yang mendorong sebenarnya pemerintah itu harus melakukan perubahan regulasi pendidikan tinggi agar lebih adil bagi PTS juga. Nah, secara garis besar ada 4 keluhan ya yang selama ini mungkin diajukan oleh teman-teman PTS itu. Jadi aturan kuota penerimaan mahasiswa PTN yang dianggap menggerus PTS ya. Jadi berbeda sekali kalau seperti yang di luar negeri ya, ini cukup yang saya rasakan ya di negara-negara yang lain yang pendidikannya sudah maju, di mana itu semuanya dikontrol oleh pemerintah gitu. Jadi masing-masing kampus itu punya kuota tersendiri-sendiri, dan kalau misalnya terjadi peningkatan yang cukup drastis itu akan ditinjau sama pemerintahnya. Kemudian anggaran KIP kuliah yang dikatakan berkurang besar ya. Kemudian ada beberapa pos bantuan lain seperti BIP, kemudian bantuan kelembagaan PTS itu juga menurun. Kemudian ada PBB P2, pajak bumi bangunan perdesaan atau perkotaan, yang juga bisa membebani PTS-PTS gitu. Nah, jadi ini yang akan kita bahas. Jadi ini yang dilakukan itu perwakilan dari ini ya, LL Dikti wilayah 3 atau Jakarta lah. Nah, isu pertama dulu terkait dengan kuota di PTN ini ya, kita ketahui lah. Jadi apa sebenarnya yang paling disorot ya? Nah, jadi beberapa informasi itu menyebut bahwa penerimaan mahasiswa baru di PTN ya, seperti SNPMB diatur lewat Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022 ya, dan perubahan di nomor 63 tahun 2023. Nah, dalam beberapa artikel itu disebut angka-angka minimum kuota jalur ya. Jadi SNBT itu mulai dari PTN, Satker, sama BLU itu minimal 40%, dari PTN BH minimal 30%. Kemudian jalur mandiri di PTN Satker itu 30% dan PTN BH itu 50%. Nah, ini menilai bahwa perlu ada penguatan kuota yang lebih jelas ya, dan sanksi, dan paling penting ada batas yang mempertimbangkan ekosistem. Jadi penerimaan mahasiswa di PTS ya, ini memberikan ilustrasi jika satu PTN itu bisa menerima puluhan ribu mahasiswa baru, itu seperti menggeruk calon mahasiswa dari banyak PTS gitu. Lagian juga kalau misalnya
menerima mahasiswa puluhan ribu itu kadang fasilitasnya juga tidak memadai, tidak terpenuhi gitu ya. Nah, ini yang harus juga dipertimbangkan. Kemudian mengapa isu kuota ini sensitif? Jadi karena PTN dan PTS itu berada di pasar calon mahasiswa yang sama tapi struktur pendanaannya yang berbeda. Nah, kalau PTN itu umumnya punya kedukungan anggaran negara sehingga lebih kuat ya dan beragam skema gitu. Nah, sedangkan PTS itu banyak bertumpu pada UKT atau biaya kuliah dan sumber internal yayasan. Jadi ketika PTN itu memperbesar daya tampung atau memperpanjang penerimaan, maka PTS itu bisa mengalami penurunan pendaftar, kelas tidak penuh, kemudian tekanan untuk diskon atau insentif, dan ujungnya berdampak pada cash flow ya, kualitas layanan dan stabilitas dosen ataupun tenaga pendidikan. Nah, dalam konteks yang lebih luas, perang kuota ini juga muncul di pemberitaan lain ya, termasuk respon pejabat yang menekankan tujuan memperluas akses ya, bukan sekedar menyeimbangkan kuota PTN dan PTS. Nah, akar permasalahan kebijakan analisis itu adalah masalah ini bukan sebenarnya berapa persen kuotanya, tapi insentif sistemnya. Nah, PTN itu punya alasan sosial untuk memperluas akses ya, tapi perlu diselaraskan agar tidak menciptakan kompetensi yang tidak setara dengan PTS. Nah, jika PTS melemah, maka negara ini bisa kehilangan mesin pemerataan akses di banyak daerah, karena PTS ini sering jadi opsi utama di wilayah-wilayah tertentu seperti itu. Nah, kemudian ini sudah jelas ya bahwa dampaknya itu adalah bisa penurunan pendaftaran PTS, tekanan finansial dan mutu, serta resiko penurunan PTS kecil di daerah. Nah, kemudian yang kedua itu adalah KIP kuliah ya, yang disebut dipangkas. Dampaknya ini ke mahasiswa miskin dan di PTS dan PTS. Jadi apa yang disampaikan, jadi beberapa sumber itu menyatakan bahwa PTS itu menghadapi masalah pengurangan bantuan KIP kuliah, dan mengutip dari angka tersebut yang mulainya 14,66 triliun kini menjadi 1,3 triliun. Jadi cukup drastis penurunannya ya. Alasannya karena efisiensi. Nah, ini menilai mengancam akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa miskin terutama di daerah karena jumlah penerima akan turun. Nah, mengapa KIP ini sangat krusial untuk PTS? Karena KIP ini adalah jembatan agar mahasiswa dari keluarga kurang mampu itu bisa tetap kuliah, termasuk di PTS. Dan jika kuota atau nilai bantuan turun, maka konsekuensinya bisa berlapis ya. Jadi mahasiswa gagal daftar ataupun bahkan drop out. Kemudian PTS kehilangan sumber pembayaran yang terjamin, sama kualitas layanan bisa tertekan. Nah, kekhawatiran serupa juga pernah muncul saat ada kabar pemangkasan nilai bantuan yang membuat beban PTS itu meningkat ya, karena PTS itu tidak bisa semena-mena menarik tambahan biaya dari penerima KIP. Nah, untuk catatan pentingnya, jadi beberapa sumber itu menyampaikan klaim angka pemangkasan dari sumber ya, di luar itu memang ada pemberitaan lain yang menyebut efisiensi anggaran itu berdampak pada beasiswa termasuk KIP ya, dan konteks penghematan tahun 2025. Jadi secara substansi keluhannya itu dampak efisiensi punya konteks ya, tetapi detail angka pastinya itu sebaiknya dicek pada dokumen anggaran atau penjelasan resmi terbaru. Kemudian untuk BIP dan bantuan kelembagaan PTS menurun, efeknya itu adalah kualitas makin timpang. Jadi mulai dari beasiswa pendidikan Indonesia atau BIP yang pagunya awal 194 miliar menjadi 19,4 miliar. Nah, kemudian bantuan kelembagaan PTS dari 365 miliar menjadi 182 miliar. Nah, jadi ini jika bantuan-bantuan ini itu mengecil, maka lebih sedikit PTS yang tersentuh program. Kemudian program peningkatan mutu, akreditasi, kemudian lab, dosen, pembelajaran itu juga akan melambat. Sama kesenjangan mutu di PTN atau PTS ini makin melebar. Nah, makna kebijakannya itu adalah bantuan kelembagaan dan beasiswa itu bukan sebenarnya sekedar uang tambahan, tetapi instrumen negara untuk menjaga standar mutu minimal, kemudian menutup gap ya antar wilayah, sama memastikan akses tidak hanya masuk kuliah tapi juga lulus dengan kualitas. Nah, untuk PBB P2 membebani PTS masalah pajak ya, terutama atas fungsi sosial. Jadi
beberapa artikel itu menyoroti bahwa PTS itu dibebankan membayar PBB P2 dan dianggap menggerus kemampuan kampus membiayai layanan pendidikan. Kemudian beberapa sumber menyarankan peniadaan PBB P2 untuk PTS yang nirlaba ya. Jadi gagasan pembebasan atau relaksasi PBB P2 untuk PTS juga pernah diusulkan pihak lain, misalnya di DPR, dengan argumen PTS itu menjalankan fungsi sosial mencerdaskan bangsa. Nah, mengapa PBB P2 bisa jadi problem besar? Karena banyak kampus itu berdiri di lahan luas atau strategis, kemudian NJOP tinggi sama dengan pajak besar. Nah, PTS yang marginnya tipis dan kesulitan membayar tanpa mengorbankan kualitas atau menaikkan biaya. Nah, selanjutnya itu adalah usulan solusi ya. Jadi, salah satu usulan paling penting itu adalah pemerintah membuat bantuan operasional penyelenggaraan ya, atau yang disingkat dengan BOP untuk PTS, analog dengan BOS di SD sampai SMA yang berlaku untuk negeri dan swasta. Nah, kenapa ini signifikan? Ini mengubah paradigma PTS yang tidak hanya dianggap penyelenggara privat, tetapi bagian dari sistem layanan publik pendidikan tinggi. Nah, jika BOP PTS dirancang berbasis kinerja atau akuntabilitas, misalnya proporsi mahasiswa tidak mampu, akreditasi, outcomes, bantuan bisa lebih tepat dan sasaran. Nah, untuk kesimpulannya Bapak Ibu dosen, jadi pada intinya ini menggambarkan ketegangan struktural dalam pendidikan tinggi di mana negara ini ingin memperluas akses, dalam hal ini adalah PTN besar, diperbesar ya, tetapi PTS merasa tidak memiliki beban akses ya, terutama menampung banyak mahasiswa tanpa level playing field dalam regulasi penerimaan mahasiswa, bantuan kelembagaan, dan beban pajak. Nah, kalau keluhan-keluhan ini dianggap tidak ditangani ya resikonya, jadi banyak PTS itu akan melemah atau kolaps ya, terutama yang kecil di daerah. Akses pendidikan tinggi itu bisa paradoks, misalnya PTN penuh, PTS melemah, pilihan mahasiswa menjadi berkurang, serta pemerataan mutu itu makin berat. Oke, Bapak Ibu dosen, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.